Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya. Sebelum kita kemarin baru selesai UTS ya kemarin ya. Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama untuk UTS kemarin. Apakah masih ada yang belum upload UTS? Apa sudah semua atau ada yang belum? Jadi dipastikan bahwa teman-teman sudah ngupload semua ya, karena nanti itu adalah merupakan bagian dari penilaian. Gitu. Nah, penilaian itu merupakan gabungan ya dari nilai kehadiran, kemudian dari nilai rata-rata tugas, kemudian dari nilai UTS gitu ya. Nah, terus digabung dengan nilai UAS gitu. Jadi makanya kalau misalnya ini teman-teman belum ngumpul ya berarti bobotnya lumayan tuh sekitar 30%-an untuk penyumbang nilai. Makanya pastikan teman-teman sudah semua gitu. Kalau misalnya ada yang belum nanti silahkan ya minta waktu perpanjangan ya. Cuma nanti mungkin kalau kemarin saya bilang untuk minggu ini masih nggak terlalu berat ya karena mungkin belum ada pengurangan. Nah mungkin kalau untuk minggu depan mungkin nanti akan ada pengurangan nilai gitu karena berhubungan dengan waktunya sudah lewat terlalu jauh gitu kan. Itu sih yang diinginkan. Makanya dipastikan teman-teman sudah semua gitu karena minggu ini adalah minggu susulan. Teman-teman yang hari ini minggu ini belum berarti minggu ini adalah minggu susulan untuk ujian tengah semester. Pastikan bahwa teman-teman ini sudah semua. Ada kendala nggak kemarin di waktu pengerjaan UTS-nya? Nggak ada ya, berarti nggak ada kendala ya. Oke, berarti kalau sudah semua, alhamdulillah ya, berarti kita bisa lanjutkan nih di sesi berikutnya ya. Nah, kemudian ke depan, ini ada berapa ini ya. Nah, ke depan tuh saya rencana teman-teman nanti gantian yang presentasi ya. Nanti ada beberapa bahan kajian yang akan kita bahas ya. Jadi teman-teman nanti saya kasih waktu buat bikin kelompok ya, mungkin 6 kelompok ke depan ya. Jadi 6 kelompok berarti mulai dari kelompok minggu depan itu adalah kelompok pertama yang presentasi gitu. Jadi 6 sesi ke depan gitu. Nah, kalau dilihat dari grup WhatsApp ya, ini ada kurang lebih 18 orang. Berarti kalau 18 orang berarti satu kelompoknya adalah 3 orang satu kelompoknya itu. Nah, ini nanti nanti disiapkan nih oleh teman-teman. Nanti bikin minta nama-nama kelompoknya nanti dibuatkan ya. Nanti ditaruh di grup WhatsApp ya. Jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa sampai dengan kelompok 6 gitu. Anggotanya berarti sekitar 2, ada yang 3, ada yang 2 berarti ya. Kalau 18 semua yang masuk berarti pas 3-3. Pembaginya adalah jadi 6 kelompok gitu. Kelompoknya bebas ya, mau gabungan dari berbagai macam kampus ya, karena ini merupakan gabungan ya dari kampus A, Rektorat A, Bekasi, kampus Cililitan ya, kampus B2 itu Koja ya, kampus C1 Cikarang dan Kerawang gitu ya. Nah itu silahkan nanti dibagi-bagi biar nanti kita ini kan saya bagi nanti bahan-bahannya untuk referensinya, teman-teman nanti mencari bahan untuk kita diskusikan mulai dari minggu depan. Nanti minggu depan esensinya teman-teman nanti presentasi, setelah teman-teman presentasi, kemudian nanti setelah itu adalah mungkin nanti tanya jawab, kemudian nanti berupa diskusi mungkin nanti masukan dari saya. Kita diskusi gantian. Jadi kalau misalnya pembelajaran saat ini, kalau misalnya teman-teman terbiasa nanti berdiskusi, terbiasa teman-teman mengisi, itu nanti akan ada pengalaman baru ya, ada ilmu baru dan memang itu adalah suatu hal yang dicanangkan saat ini itu memang harus. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa berbicara, nah ada suatu keuntungan.
Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah teman-teman terbiasa mengisi materi, dan materi itu baik ya oleh teman-teman, dan teman-teman nanti bisa mendapatkan suatu, karena manajemen itu mau tidak mau teman-teman saat ini itu salah satu kemampuan skill yang harus teman-teman miliki adalah salah satunya adalah komunikasi ya. Mulai dari teman-teman nanti ada yang berbicara tentang critical thinking, nanti teman-teman berbicara tentang creativity ya, tentang apa, berhubungan dengan kolaborasi dan sebagainya, tapi tetap diawali dengan yang namanya itu adalah komunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang terbangun ya, dua arah ya, satu dengan yang lainnya, dan komunikasi itu membuat teman-teman mendapatkan suatu energi baru, suatu hal baru, suatu pengalaman baru, berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Ini yang menyebabkan kita menjadi lebih cerdas di dalam pembelajaran itu. Baik, itu ya, nanti di grup saja. Nanti saya minta nanti setelah perkuliahan selesai ya, teman-teman nanti membuat kelompok-kelompoknya. Nah, hari ini masuk ke sesi ke-9 ya, di mana sesi ke-9 ini berarti adalah kita secara tidak langsung tinggal 7 sesi lagi ya, 7 sesi. Yang 7 sesi ini harus teman-teman selesaikan. Nanti ada 2 sesi, berarti ada 6 sesi kembali. Kemudian tambah dengan ujian ya, kemudian dengan tugas ya, kemudian juga dengan teman-teman menyelesaikan tugas-tugas yang kemarin sudah ada tugas 1 sampai tugas ke-3. Kemudian nanti ada tugas ke-4 itu adalah tugas teman-teman presentasi ya. Nah, nanti itu ada tugasnya. Nah, teman-teman presentasi. Nah, setelah ada tugas presentasi nanti akan ada 2 tugas lagi. Jadi semuanya totalnya adalah 6 tugas. 5 tugasnya adalah tugas individu, kemudian 1 tugas adalah tugas kelompok yang teman-teman harus membahas ya dengan teman-teman yang lainnya tentang apa yang mau teman-teman sampaikan, tergantung dari materi kelompok yang akan dibahas. Materi kelompoknya itu apa. Nah, kurang lebih itu ya yang akan kita sampaikan. Baik, hari ini kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya yang hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya strategi corporate ya. Nah, strategi corporate ini di mana di dalam suatu instansi, dalam suatu perusahaan ya, ini tak jarang ya, kita harus selain memiliki taktik, juga kita harus memiliki yang namanya strategi. Nah, strategi inilah strategi yang sangat penting ya di dalam suatu usaha, dalam suatu perusahaan ke depannya, agar usaha yang kita canangkan ke depannya menjadi usaha yang lebih berkembang dari waktu ke waktu. Ini yang diinginkan ya, berbicara dengan strategi corporate. Nah, adapun yang setelah teman-teman mempelajari strategi corporate ini, capaian pembelajaran yang di dalamnya adalah teman-teman mampu mendefinisikan tentang apa itu strategi corporate ya. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan tentang arti organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis ya. Yang ketiga adalah teman-teman dapat memilih berbagai macam alternatif strategi pertumbuhan ya. Yang keempat adalah teman-teman mampu memilih berbagai alternatif strategi yang stabilitas. Kemudian yang kelima, teman-teman mampu memilih berbagai alternatif strategi pembaharuan. Kemudian yang kelima adalah mendiskusikan mengenai strategi corporate untuk kasus mungkin di BUMN yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembahasan hari ini yang kita secara tidak langsung kita lebih banyak ya mencari tentang apa itu strategi corporate ya. Strategi corporate atau mungkin dikenal dengan nama strategi corporate ya. Strategi ini di dalamnya itu dia lebih ke arah berbicara tentang bisnis strategi. Di mana strategi corporate ini kita merujuk pada suatu pendekatan yang diambil oleh sebuah serikat atau sebuah perkumpulan ya, kumpulan perniagaan ya, untuk mencapai berbagai macam
matlamat jangka panjangnya. Ini berbeda dengan strategi perniagaan ya, atau kita kenal dengan nama bisnis strategi, yang lebih mampu kepada operasi unit dan atau produk tertentu. Strategi corporate ini di dalamnya dia memberikan halatuju atau memberikan apa yang dilakukan oleh serikat pada tahap tertinggi, artinya pada pimpinan puncak, pimpinan atas ya, mulai sampai dari direktur, kemudian dengan owner, dengan komisaris dan sebagainya. Termasuk dalamnya ada jenis yang perlu dimiliki dengan berbagai macam perniagaan-perniagaan yang disusun dan bagaimana nilainya ditambah di peringkat korporat. Nah, dalam literatur manajemen strategik, para peneliti mencoba mendefinisikan tentang strategi korporat itu sebagai apa? Strategi yang menitik beratkan kepada pertanyaan jangka panjang ya dan luas di dalamnya mengenai tentang bisnis apa sih yang mau dimasuki oleh suatu organisasi itu dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Nah, ini menurut Kotler ya. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa suatu cara di mana suatu perusahaan dia dapat menciptakan nilai ya, dapat menciptakan nilai melalui konfigurasi ya dan koordinasi dari aktivitas multifasarnya. Ini menurut Collis dan Montgomery itu dalamnya itu. Nah, ada beberapa macam komponen utama dalam strategi corporate ya. Yang pertama dari arti literatur tadi, yang pertama kita harus bisa penentuan skop perniagaan. Aturan skop perniagaan ini adalah serikat untuk memberi tumpuan kepada satu industri yang fokus ya atau mungkin menceburi berbagai macam industri. Baik itu misalnya Nestle memilih untuk kekal dalam industri makanan dan minuman, manakala Tata Grupnya ya terlibat dalam berbagai macam sektor, tapi tetap fokusnya adalah dia pada skop perniagaan. Yang kedua, bisa juga berbicara tentang yang namanya pengurusan portofolio. Di mana kepengurusan portofolio ini, dia bisa melibatkan pemilihan, bisa melibatkan adanya penggabungan atau berbagai macam penjualan unit ya, untuk perniagaan ya, berdasarkan dari prestasi atau potensi masa depannya gimana. Contoh, misalnya adalah digunakan dengan menggunakan alat ya, alatnya berupa matrik BCG, bintang, tanda soal, ada juga mungkin yang berbicara tentang sesuatu hal yang baik, portofolio, dan ada prestasi-prestasi yang sudah dicapai dan itu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk strategi corporate ini ada sinergi dan nilai tambah. Bagaimana perniagaan-perniagaan yang dapat dikumpulkan ya. Ini boleh dia melakukan berbagai macam kerjasama untuk dia bisa menghasilkan adanya kelebihan kos, adanya kemahiran, atau pasaran yang tidak boleh dicapai secara berasingan. Kemudian yang keempat ada namanya penggajian sumber atau resource allocation. Nah, bagaimana kita menginikan modal, tenaga kerja, kemudian teknologi dan sumber lainnya yang ditagihkan ya, yang dialihkan pada di antara unit-unit perniagaannya. Yang kelima kita berbicara tentang struktur organisasinya bagaimana, dan ada yang namanya itu merupakan penentuan struktur secara terpusat atau mungkin desentralisasi. Ada mungkin perusahaan yang banyak ya anak perusahaannya, mereka untuk mengontrol lebih gampang mereka membuat namanya holding company. Nah, holding company ini adalah dibuat ya berdasarkan apa? Berdasarkan dari kumpulan beberapa perusahaan yang jadi satu kemudian dijadikan sebagai holding company. Kemudian ada juga isu-isu tabir ya, urus termasuk dalam ada pengawasan, ada lembaga pengarah, ada pematuh undang-undang dan sebagainya. Nah, ini berbagai macam hal yang berhubungan dengan corporate. Corporate ini kalau teman-teman lihat, ada beberapa macam jenis strategi corporate ya. Ada misalnya strategi pertumbuhan. Ada strategi pertumbuhan ini apa? Dia biasanya merupakan penggabungan. Ada pengalihan ya, atau pengambil alihan
dari suatu manajemen lama dan manajemen baru bersatu, kemudian mencari tuh ada pertumbuhan. Atau mungkin bisa pengembangan geografi. Daerah yang berbeda ini satu dengan yang lainnya dia melakukan pengembangan yang baik ke depannya. Kemudian ada lagi diversifikasi produk ya. Nah, ini tentang bagaimana nih produk yang ada kemudian dikembangkan menjadi produk baru yang lebih baik lagi. Yang kedua ada namanya strategi penstabilan, di mana dalamnya adalah fokus pada kecakapan ya, kecakapan tentang sesuatu, kemudian juga pengurangan cost yang ada, kemudian pembaharuan semula budaya corporate-nya itu bagaimana. Yang ketiga adalah strategi pengecilan. Ya, dengan apa? Dengan dia melakukan penutupan unit yang tidak menguntungkan bagaimana. Kemudian ada lagi penstrukturan yang semulanya berupa serikat, kemudian juga dengan berbagai macam aset yang ada. Contohnya gini, contoh nyata dalam strategi corporate ini misalnya Google misalnya. Google membentuk adanya serikat induk secara alfabet ya, misalnya dari A sampai dengan Z dia bentuk. Kemudian dia memasakkan berbagai macam operasi teras, misalnya ada Google Search, ada YouTube ya, daripada usaha yang eksperimental ya. Jadi dibuatkan jadi satu, kemudian jadi kayak ibarat kayak holding company. Kemudian ada Samsung misalnya. Samsung terlibat dalam berbagai macam sektor dari elektronik. Misalnya ada pembinaan kapal, ada keuangan, ada asuransi, dan strategi diversifikasi lainnya. Tapi tetap fokus dia adalah satu, tentang apa yang menjadi fokusnya. Ada berbagai macam alternatif arah ya di dalam strategi corporate. Dalam alternatif arahnya ada beberapa pilihan. Arah di dalamnya itu ada namanya arah strategi corporate. Yang di dalamnya dia menunjukkan adalah strategi corporate apa yang akan dipilih. Arah strategi corporate ini mungkin dilakukan ya dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam keadaan, situasi, dan kondisi yang ada. Arah strategi corporate ini merujuk kepada tujuan jangka panjangnya mau kemana, yang ditentukan oleh pihak pengurusan atasan dalam sebuah serikat atau sebuah kumpulan corporate. Ia melibatkan adanya keputusan besar mengenai pertumbuhan, mengenai kestabilan, atau mengenai pengecilan operasi, serta adanya jenis perniagaan yang ingin dicampuri itu apa. Serta di dalamnya itu strategi ini memiliki peran penting di dalam mengidentifikasi corporate-nya itu apa. Apa kelebihan bersaingnya dan apa keseimbangan portofolio perniagaan serikatnya. Ada 3 arah utama strategi corporate. Satu adalah strategi pertumbuhan, adanya grow strategi. Fokusnya kepada perkembangan serikat secara menyeluruh. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dalam strategi pertumbuhan ini, bagaimana dia bisa menggerakkan organisasi ke depannya yang bergerak ke depan. Bergerak ke depan ini berarti manajer strategik perusahaan ini dia berharap bisa meningkatkan level operasinya, yakni tumbuh yang lebih cepat. Caranya apa? Dengan melihat berbagai macam strategi pertumbuhan perusahaan dan memilih salah satu atau lebih yang mendekati karakteristik dan sasaran organisasi sesuai dengan situasi tertentunya bagaimana. Itu adalah growth strategi. Ada ciri-ciri dalam growth strategi. Ciri-cirinya dia biasanya orientasinya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan. Berikutnya, dia bisa meluaskan pasarannya atau meluaskan produknya sampai dia bisa memperoleh adanya serikat lain, adanya merger atau mungkin adanya mengakuisisi. Contohnya, Air Asia berkembang ke luar negara dengan dia menambah ya laluan penerbangan, mungkin dengan jarak atau mungkin lokasi penerbangan yang berbeda. Kemudian produk Apple dia memperluas produknya ya, tidak hanya dengan menggunakan tidak hanya MacBook ya, dia juga sudah dari iPhone rubah ke iPhone ya, iPad ke iPhone, kemudian dia juga mengubah iPad, ada juga tentang penghormatan digital dan sebagainya. Ini adalah strategi grow, strategi yang tumbuh. Strategi yang tumbuh ini jelas
orientasinya, sasarannya adalah tentang bagaimana bisa menggerakkan berpikir tentang masa depan ke depannya. Yang kedua, ada namanya strategi stabilitas atau dikenal dengan nama stability strategi. Bagaimana dia menjaga organisasi agar stabil. Dia memilih untuk menjaga agar organisasi tetap berada pada tempatnya. Berarti tidak melaju ke depan, tapi dia juga tidak tertinggal. Ya. Intinya dia adalah strategi yang stabil. Bahasanya gini, maju enggak, mundur enggak gitu kan. Penekanannya kemana Pak? Penekanannya adalah pada pemeliharaan status quo. Apabila serikat beroperasi pada pasaran yang matang dan tidak mau dia mengambil risiko yang lebih besar. Karena ketika dia berbicara tentang growth tumbuh, berarti dia akan berbicara tentang sesuatu hal yang ibaratnya ada tantangan, ada risiko besar gitu, dan risiko itu tidak diambil, makanya dia dikatakan stabilitas. Dan katakan dia stabil, berarti penstabilannya itu ya hanya berbicara tentang yang namanya stabilisasi strategi. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bisa juga misalnya menjaga stabilitas ya, kestabilan operasi ya, yang sudah ada tetap dijalankan stabil, tidak nambah, tidak ngurangin. Bisa juga dia fokus pada kecakapan dan kualitasnya terus ditingkatkan. Kemudian tidak bercadang untuk berkembang secara agresif. Artinya tidak ada ibaratnya tentang perbaikan dan sebagainya. Maka dia menciptakan suatu hal yang berkembang sehingga terus agresif, terus tumbuh. Ya. Walaupun tumbuhnya strateginya adalah strategi stabilitas. Kemudian berikutnya ada yang namanya strategi pembaharuan atau renewal strategi. Bagaimana dia bisa membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun, kemudian membaik, kemudian penurunan kinerja organisasinya. Dia menggambarkan situasi di mana suatu organisasi dia mempunyai masalah minor ataupun masalah mayor yang mungkin tengah melihat ya pada suatu kelemahan pada salah satu atau lebih area kinerjanya. Situasi tersebut secara tipikal yang diselesaikan dengan menggunakan strategi pembaharuan organisasional. Nah, strategi ini digunakan syaratnya biasanya ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami kerugian. Nah, ingin di dalamnya itu dia menumpukan berbagai macam aktivitas yang lebih menguntungkan bagaimana. Ciri-cirinya, satu, adanya penutupan atau adanya penjualan unit yang tidak menguntungkan itu bagaimana. Kemudian adanya penstrukturan semula organisasi. Yang ketiga, ada pengurangan kos yang secara besar-besaran. Contoh, misalnya dalam suatu usaha, perusahaan itu menjalani adanya penstrukturan. Ya, semula dengan pemberhentian pekerja, ada pengurangan, kemudian ada restrukturisasi yang sebagainya. Nah, ini adalah tentang strateginya adalah strategi yang merupakan strategi pembaharuan, renewal, atau mungkin lebih lebih tepatnya itu pengecilan ya, atau yang namanya restrukturisasi atau mungkin efisiensi di dalamnya itu. Nah, ini jelas di dalamnya. Dia dengan kinerja yang baik ya, dia baik penurunan kinerja organisasi yang menggambarkan situasi di mana suatu itu mempunyai masalah minor atau masalah mayor. Dan mungkin juga dalamnya dia terlihat ada masalah satu kelemahan, ada masalah yang satu dengan yang lainnya, kinerja yang lainnya. Situasi ini secara tipikal ya, diselesaikan dengan menggunakan strategi pembaharuan organisasional di dalamnya. Kemudian ada lagi berikutnya tentang strategi diversifikasi. Apa tuh strategi diversifikasi? Terdapat dua macam tipe di dalam strategi diversifikasi, yaitu terkait dan tidak terkait. Ada namanya diversifikasi terkait, adanya konsentrik. Ini apa? Dia merupakan usaha diversifikasi dalam industri yang berbeda, tetapi salah satunya adalah masih berkaitan dengan suatu cara pada operasional perusahaan yang masih berlangsung.
Ada berikutnya tentang namanya diversifikasi tidak terkait, konglomerat. Ini apa? Maksudnya usaha yang diversifikasi operasional perusahaan yang tengah dilakukan ke dalam industri yang tidak sama sekali berbeda di dalamnya. Intinya, strategi corporate ini di mana sebuah syarikat dia terjun langsung di dalamnya, ada perniagaan baru, baik atau mungkin dia menambah produknya, atau dia mungkin memperbaharui produk yang baru, yang berbeda daripada aktivitas utamanya. Nah, ini adalah strategi diversifikasi. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi berbagai macam resiko akan kebergantungan kepada satu industri yang ada. Kemudian dua, memanfaatkan peluang yang ada ya. Kemudian membuat pertumbuhan dan melakukan adanya memaksimumkan penggunaan sumber yang ada. Tujuannya di dalamnya ada berbagai macam hal ya. Tujuan diversifikasi ini bisa jadi satu, dia dapat mengurangi yang namanya resiko. Ya. Mengurangi yang namanya resiko maksudnya apa? Jika satu industri merosot, dia mengalami suatu kerugian, industri ini masih boleh dia bisa menyumbangkan pendapatannya. Kedua adalah memaksimumkan adanya pulangan pelaburan. Maksudnya apa? Dia menggunakan lebihan tunai dan perniagaan utama untuk perniagaan yang baru. Yang ketiga adalah menangani ketidaktentuan pasaran. Dia menyebabkan adanya resiko yang meretas berbagai macam industri yang ada. Yang keempat, dia dapat memanfaatkan adanya keupayaan teras, ada namanya core kompetensi. Nah, ini yang konteksnya ini pasti berbeda. Yang kelima adalah pertumbuhan jangka panjang. Apabila pasar utama ini dia ibaratnya mulai matang ya, atau mungkin mengecil dengan sendirinya. Ada berbagai macam hal yang berhubungan dengan jenis-jenis diversifikasi. Misal, ada namanya diversifikasi berkaitan atau related diversifikasi. Serikat ini masuk ke dalam industri baru yang masih terikat atau terkait ya dengan industri asalnya, di mana dia ada industri dari segi teknologinya atau dari segi pemasarannya, bahkan prosesnya. Contohnya, Toyota, dia menghasilkan kendaraan hibrid dan elektrik yang di dalamnya dia masih menggunakan industri otomotif di dalamnya itu. Misalnya diversifikasi yang tidak berkaitan, tidak terkait. Ini adalah serikat masuk ke industri baru yang tidak ada kaitan langsung dengan aktivitas sedia ada. Misalnya Samsung, dia masuk ke perniagaan insuran, pembinaan dan elektronik di dalamnya. Nah, itu adalah jenis diversifikasi tidak berkait. Ada lagi namanya diversifikasi menegak, vertical diversification. Ini vertikal berarti kawalannya adalah dari rantaian berbekalan. Sama ada yang ke belakang atau belakangan, atas bawah ya. Yang dalamnya ada berupa yang namanya pengendaran atau mungkin pemasaran. Contohnya apa? Starbucks. Starbucks ini membuka ladang kopi sendiri ke belakang ya. Dan dia mengendalikan kedainya sendiri. Nah, ini adalah tentang kehadapan. Kemudian berikutnya ada lagi diversifikasi geografi. Diversifikasi geografi dia meluaskan operasi dan pasaran terbaru dari berbagai macam lokasi. Contohnya Grab, dia berkembang dan Singapura ke Malaysia, kemudian berkembang lagi ke Indonesia dan negara Filipina di dalamnya. Itu adalah strategi diversifikasi di dalamnya. Terus bagaimana kita mengimplementasikan strategi dari pertumbuhan ini? Ada dua pilihan dalam strategi pertumbuhan di dalam implementasi. Pertama, ada yang namanya merger dan akuisisi. Nah, merger diartikan sebagai transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan ini dia dapat menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham. Tetapi hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Merger ini biasanya bersifat bersahabat ya. Dalam arti apa? Dalam arti dia diterima oleh pihak-pihak yang berkaitan
dan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran yang serupa atau ukuran yang mirip. Akuisisi ini diartikan juga sebagai pembeli secara sekaligus oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang diakuisisi ini diambil secara keseluruhan ya oleh perusahaan pembeli. Akuisisi biasanya terjadi antara perusahaan yang melibatkan ukuran yang tidak seimbang dan bisa bersifat atau berpotensi sahabat ya, atau mungkin bisa bermusuh-musuhan dalamnya. Itu adalah strategi di dalam pertumbuhan yang merger dan akuisisi. Berikutnya ada selain merger dan akuisisi, yang kedua ada yang namanya pengenalan internal. Pengenalan internal ini dalam pengembangannya perusahaan dia harus memilih perluasan operasinya dengan dia memulai suatu bisnis baru dari bawah, merintis gitu. Dalam pendekatan ini perusahaan percaya bahwa ia memiliki sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang diperlukan ya untuk mulai dari bersakit-sakit dahulu ya, start from street ya. Pada manajer strategik dia memilih pengadaan sumber daya dan pengembangan kapabilitas yang diperlukan. Untuk apa? Untuk mencapai sasarannya. Pertumbuhannya baik secara internal ya dengan syarat dengan resiko, dengan gangguan dan dengan tantangan yang ada dan menggabungkan dua atau lebih organisasi yang berbeda. Itu adalah strategi dari implementasi. Nah, inti yang kita pelajari tentang berhubungan dengan strategi ini, di dalamnya ada berbagai macam jenis-jenis pertumbuhan di dalamnya. Tadi kita sudah bahas ya, ada namanya tadi tentang pertumbuhan yang namanya pertumbuhan dalaman. Itu pertumbuhan yang muncul dari dalam, internal, atau organic growth. Pertumbuhan ini dapat dicapai melalui pembangunan sumber dan keupayaan serikat sendiri. Kemudian kaidahnya apa? Kaidah produknya dalamnya apa? Ada namanya kaidah inovasi produk baru. Meningkatkan adanya kapasiti pengeluaran yang ada. Ada lagi dengan cara menambah dengan cadangan sampai dengan menembus pasaran sedia ada atau tidak. Contohnya adalah old tow with copy. Nah, ini membuka lebih dari banyak cawangan di negara Malaysia dan di luar negara lainnya. Ada lagi Apple, dia membangunkan chip M1 untuk meningkatkan keupayaan produknya sendiri. Dia punya sendiri, server sendiri dan sebagainya sendiri. Kemudian ada lagi pertumbuhan luaran atau external growth. External growth ini adalah melibatkan kerjasama atau penggabungan dengan entiti luar untuk dia bisa berkembang secara lebih tepat. Penggabungannya dan pengambilannya ada merger dan akuisisi ya. Contohnya misalnya Disney, dia membeli Pixar dan Marvel. Yang berikutnya ada namanya usaha joint venture atau usaha kerjasama. Contohnya apa? Ada Proton dan Geely. Dia bekerja sama untuk dia menghasilkan model kendaraan baru. Yang keenam ada namanya, yang berikutnya ada strategic alliance, perserikatan strategi. Serikat bekerja sama dalam bidang tertentu tanpa penggabungan penuh. Contohnya Starbucks dia bekerja sama dengan Nestle dan juga penjualannya juga dihitung dengan secara runcit dalam itu. Kemudian pertumbuhan diversifikasi di dalam memasuki pasar dan pertumbuhan baru yang tidak terkait secara langsung ya. Ini telah dibincangkan dalam topik-topik sebelumnya. Banyak hal yang memang kita ini kan ya berhubungan dengan misalnya saya kasih contoh. Contoh serikat yang bekerja dengan strategi pertumbuhan. Misalnya serikatnya Shopee. Shopee ini strategi pertumbuhannya yang digunakan adalah pengembangan pasaran ke berbagai negara ASEAN dan Amerika Selatan. Itu Shopee. Kemudian produk Nestle. Dia pembangunan produknya adalah melalui inovasi makanan sehat ya. Dan ada namanya M&I. Nah, ini tentang berhubungan dengan merger dan akuisisi. Kemudian Tesla.
Tesla dia pertumbuhan organiknya melalui adanya inovasi EV dan kilang gigafactory. Grab. Nah, ini diversifikasi dan pertumbuhannya melalui penghormatan e-wallet, pengangkutan dan pengantaran makanannya ada. Itu yang bisa disampaikan ya di dalam pembahasan kita, tentang yang namanya strategi corporate. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, kita presensi dulu ya. Oke, kita presensi dulu. Sinta Yulia. Hadir, Pak. Dede Imam Ali Dastin. Hadir, Pak. Nur Anastasia. Hadir, Pak. Nadah Lutfia. Ada Nada? Oke, ada. Weli Nopitasari. Ada di room nggak Weli? Weli apa Willy ya biasanya? Nggak ada ya? Weli tidak ada. Ada kabar kamu kemana Weli? Tadi masuk, Pak. Bukannya masuk. Saya cari nggak ada nih. Weli nggak ada. Nanti kalau dia join lagi kita hadirkan. Ya, sementara saya alpakan dulu ya. Dicat aja Welinya biar dia masuk, Weli Novitasari. Kemudian Galih Purnama. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Nia Cahyaningrum. Hadir, Bapak. Niluh Ika Putri. Hadir, Pak. Gok Mariana Barutu. Iya, Pak. Hadir. Alivia Rahmalia. Ada nggak? Alivia? Nggak ada, Pak. Di room nggak ada juga. Alivia double L. Ada Alivia Rahmalia, benar? Oh, ada berarti. Ada. Oke, Widodo. Ada, Pak dosen. Oke, Hadir. Nurdianto. Hadir, Pak. Didik Kurniawan. Hadir, Pak. Sigit Yulianto. Sigit, ada kabarkah? Ada di room, Pak.
Di room ada Sigit, oke. Dani Febrianto, Hadir Pak dosen. Ardianto Apandi, Hadir. Pak X Bayu Trisetio Kuncoro. Hadir. Oke, berarti yang tidak ada ini ya, Weli Novitasari. Boleh dihubungin belum? Yang satu ini. Sementara saya alfain ya, nanti kalau masuk room baru saya hadirkan. Oke, saya share bahannya dulu. Masalah 30 Juni ya, bukan Mei ya. Oke. Baik. Nah, sebelum pertanyaan, silakan jika ada pertanyaan atau ini. Yang kita bahas intinya gini. Pada hari ini kita berbagai macam hal tentang masalah strategi corporate di dalamnya itu ya. Dengan strategi corporate ini banyak hal yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan strategi corporate secara menyeluruh. Strategi corporate itu sendiri diartikan dia sebagai halat tuju secara menyeluruh ya bagi sebuah serikat ya, atau mungkin dalamnya itu adalah kumpulan dari perniagaan untuk dia mencapai berbagai macam matlamat jangka panjang ke depannya. Dia memiliki peranan penting di dalam jenis dalamnya, ada jenis perniagaan yang mereka fokusnya di dalamnya itu bagaimana perniagaan itu diurus secara kolektif sehingga mampu memberikan nilai tambah, mampu dia bersinergi dan ujungnya dengan mendapatkan berbagai macam hasil dari berbagai macam sumber yang ada. Satu, ada arah strategi corporate. Serikat boleh memilih 3 arah utama bergantung pada matlamat dan keadaan pasarannya. Dalamnya ada tentang berhubungan dengan pertumbuhan atau tentang namanya growth strategi,
Dia fokusnya kemana? Fokusnya pada pengembangan pasaran, fokusnya pada produk, fokusnya pada operasi, fokusnya pada sesuai bagi serikat yang mempunyai kedudukan yang kokoh dan ingin memanfaatkan peluang pasaran yang ada. Berikutnya ada lagi kestabilan, adanya strategi stability strategi. Nah, ini digunakan apabila pasaran yang telah matang tadi, yang tidak ada potensi sama sekali, dia harus berusaha semaksimal mungkin, harus punya grow pertumbuhan yang besar. Dengan penekanan diberikan kepada kecakapan ya, dengan berhubungan dengan pengekalan, dan bahkan dudukan-dudukan pasaran sehingga dia mampu dapat memenangkan pasarnya. Kemudian ada lagi namanya retreatment strategi, pengecilan. Jadi sesuai dengan apabila serikat mengalami tekanan dari kewenangan, dia mengalami kerugian, dia ingin keluar dari perniagaan yang tidak menguntungkan itu. Yang kedua ada diversifikasi strategi. Diversifikasi dia merupakan langkah strategik ya untuk dia mengurangi resiko bergantung kepada suatu perniagaan yang ada dan membuka sumber pendapatan baru. Ya terbagi kepada berbagai macam hal ya, ada namanya diversifikasi berkaitan yang masuk ke industri dan punya kaitan dari segi misalkan teknologinya sama atau mungkin pelanggannya sama atau prosesnya sama. Ada lagi diversifikasi tidak berkaitan, ini terjun kepada bidang baru ya yang tidak ada kaitan secara langsung. Biasanya dia menyebarkan resiko atau menggunakan lebihan dari modal yang ada. Ada lagi diversifikasi menegak. Nah, ini mengawal rantaian bekalan ya, sama ada ke hadapan atau ke belakangnya ada. Ada lagi diversifikasi geografi, masuk ke pasaran luar negeri ya. Nah, bagi meningkatkan skala atau mungkin akses pelanggan ke depannya. Ada lagi pertumbuhan, ada lagi grow. Nah, ini pertumbuhan yang boleh berlaku mempunyai dua pendekatan utama. Ada namanya organik, pertumbuhan dalaman organik. Dia dengan cara meningkatkan skalanya yang tersedia ada melalui berbagai macam inovasi-inovasi baru, kemudian pengembangan secara capacity, dan menggunakan pembangunan proyek ya atau pasaran yang ada. Ada lagi pertumbuhan luaran, dia melibatkan adanya merger, penggabungan, akuisisi, pengalihan ya, sampai dalamnya ada perikatan strategik dan usaha sama ya, kerjasama dengan pihak luar sehingga dia mempercepat pertumbuhan dan masuk ke pasaran yang baru. Kesimpulan akhirnya, strategi corporate bukan sekedar soal berkembang atau bertahan. Ia melibatkan keputusan strategik pada peringkat yang tertinggi yang akan mempengaruhi struktur organisasi, pemilikan perniagaan, dan masa depan corporate ke depannya mau kemana. Pelaksanaan strategi ini yang berjaya dia memerlukan satu, kepemahaman jelas ya, terhadap visi misi serikatnya. Yang kedua, dia bisa analisis perserikatan dalaman dan luaran melalui SWOT ya, melalui FESTEL. Yang ketiga, keupayaan mengurangi resiko dan peluang yang ada. Keempat, pengurusan perubahan yang cepat ya. Kemudian yang kelima, pemantauan dan penilaian berterusan ke depannya. Serikat yang bijak dalam merangkak dan melaksanakan strategi corporate akan memiliki kelebihan daya saing yang kukuh serta daya tahan dan menghadapi kekuatan global, perkembangan global yang cukup tinggi dengan perubahan teknologi dan perubahan tingkah laku manusia yang lebih cepat seperti saat ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silahkan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Pertanyaan boleh langsung dengan cara raise hand atau mungkin teman-teman boleh chatbox ya. Malam Pak dosen. Oh, silakan. Terkait dengan strategi corporate itu kan tadi kan pasti melibatkan semua divisi gitu ya, melibatkan dari top manajemen, dan ini kan tujuan untuk menemukan ide-ide baru atau strategi untuk terus growth gitu ya, terus tumbuh gitu. Tentunya dalam
dalam menerapkan ini kan butuh terkait dengan investasi gitu ya, atau development itu, bagaimana dari perhitungannya gitu ya, memperhitungkan antara investasi yang akan dikeluarkan dengan proyeksi akan terkait dengan apakah proyek baru ini menghasilkan income yang sesuai dengan investasi, itu mungkin perlu kalkulasi gitu ya, perlu perhitungan. Menurut Pak Arus seperti apa Pak pandangannya terkait dengan itu? Terkait dengan perhitungan antara tadi investasi yang harus dikeluarkan dengan analisa terkait dengan growth yang akan didapat atau income yang didapat seperti apa ya, kalkulasi dan penghitungannya agar meminimalkan resiko terkait dengan kegagalan proyek tersebut gitu. Itu sih Pak Arif. Mungkin yang jadi kendala selama ini adalah terkait dengan investasi biaya yang akan dikeluarkan gitu ya. Itu Pak Arif, mungkin Pak Arif. Baik, saya. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaannya cakep ya. Nah ini tentang biasanya kan suatu perusahaan itu di dalam melibatkan dia strategi ke depan ya. Kadang-kadang mereka mikir panjang tuh untuk mereka berinvestasi, mereka takut gagal dan mereka takut ada berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang mereka maju mundur di dalamnya. Tapi tanpa disadari kalau misalnya kita mungkin masih karyawan atau mungkin kita masih bermental karyawan kan akan penuh perhitungan dengan analisa yang ada. Kalau misalnya di levelnya adalah level owner, levelnya adalah seorang pengusaha, levelnya seorang investor, usaha itu kan ibaratnya sesuatu hal yang harus dipertaruhkan. Dengan resiko besar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Beda dengan karyawan kan, ketika misalnya kita jadi karyawan, berapapun gaji yang kita terima gitu ya, setiap bulannya kerjaan sebanyak apapun kan tetap sama gitu. Jadi sebenarnya esensinya dalam hal ini adalah pengambilan keputusan dari seorang ketika dia memulai suatu usaha dengan berbagai macam ketidakjelasan, apalagi zaman sekarang adalah zaman VUCA ya, yang sudah serba cepat nih di dalam perubahan-perubahan yang ada. Tadi betul sekali tentang masalah pernyataan ya, di dalamnya itu tentang menyentuh tentang dalam pelaksanaan strategi di dalam corporate ini. Kita pasti akan melibatkan semua SDM, semua sumber daya, bahkan semua divisi atau semua unit perniagaan yang perlu terlibat secara kolektif atau di dalam satu strategi ini. Nah ini juga dalamnya kalau di dalam memerlukan adanya investasi juga harus diinikan ya, harus diperhitungkan dengan secara cermat. Nah biasanya tugas dari seorang manajer, tugas dari seorang direktur yang mereka secara umum mereka adalah ujung tombaknya manajerial. Nah, beda halnya kalau seorang komisaris. Komisaris adalah mereka ujung tombaknya adalah mereka tentang melihat peluang, tentang melihat keberanian mereka untuk berinvestasi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Makanya kalau misalnya seorang investor berani, dia akan memperhitungkan berbagai macam plus minus, berbagai macam keuntungan-keuntungan yang ada. Saya rasa mereka akan lebih smart dan lebih cepat di dalam pengambilan suatu keputusan. Kadang pemikiran kita tidak sama dengan pemikiran owner. Pemikiran seorang owner, dia ada yang berani keluar modal duluan, ibaratnya itu adalah suatu hal proses bisnis di dalamnya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang dalanya, wah ini sayang nih, pun dianalisa dan segala macam. Yang rata-rata dari kita yang sering menganalisa, kadang-kadang analisa kita tuh terlalu rumit dan terlalu banyak, ujung-ujungnya kita ragu sendiri dalam pengambilan keputusan karena selalu dihadapkan dengan ketidaksempurnaan, selalu dihadapkan dengan ketidakidealan di dalam menemukan suatu hal yang namanya analisa untuk maju atau mundur. Strategi corporate dan keterlibatan dari semua divisi, strategi ini bukan hanya keputusan ya dari kepengurusan tertinggi, dalam hal ini manajerial adalah seorang direktur, yang diterjemahkan juga sebagai tindakan yang konkret ya dari semua divisi tadi, bersatu padu, bekerja semaksimal mungkin untuk mereka mencapai tujuan apa yang ingin dicapai. Baik itu dari bidang produksi, dia bekerja sama menghasilkan kualitas yang lebih baik dari setiap tahunnya, dari setiap produk yang dihasilkan. Kemudian tim pemasaran, divisi pemasaran juga sama, dalamnya dia berusaha semaksimal mungkin ya. Kemudian di bidang SDM, dia menempatkan berbagai macam hal tuh yang berhubungan dengan
efisiensi yang berhubungan dengan sumber daya yang dikelola ya, kemudian dengan berhubungan dengan penyelidikan atau mungkin pembangunan ya, research and development, sehingga atau mungkin operasi antar negara kalau kita ada pengiriman ekspor dan impor di dalamnya. Yang jelas setiap divisi dia akan memainkan peranan di dalam dia mencapai visi corporate melalui sinergi, melalui kerjasama satu dengan yang lainnya. Kemudian ada berbagai macam kepentingan di dalam pelaksanaan strategi. Tadi strategi pertumbuhan tadi dalamnya ada namanya strategi ekspansi, ada strategi diversifikasi, ada strategi membuat digitalisasi, ada strategi pengambil alihan atau akuisisi, atau mungkin digabungin merger dan sebagainya. Dan ini selalu memerlukan cost, memerlukan modal yang besar, memerlukan investasi yang besar. Contohnya, misal adalah perluasan tempat usaha, perluasan fasilitas, kemudian pengambilan dan latihan pekerja baru, training, dilatih dan sebagainya. Kemudian butuh juga investasi buat iklan, buat promosi besar-besaran. Kemudian butuh juga pembelian teknologi terkini yang sudah berkembang sangat cepat. Kemudian penyelidikan dan pembangunan berbagai macam produk yang terbaru. Tanpa kita kalkulasi yang tepat, nah peleburan ini atau mungkin merger ini atau mungkin diartikan sebagai sinergi tadi, itu akan menjadi beban perusahaan yang berlebih. Kemudian aliran tunai juga yang dianggap negatif, kemudian keuntungan yang tidak setimpal dengan resiko. Nah, ini adalah tugas dari direktur, manajer, dan tim yang lainnya. Yang mereka menganalisa, mereka membuat suatu analisis, kemudian diberikan kepada investor, kepada penanam saham, dan penanam saham itulah nanti yang dari mereka itu akan bisa menentukan kira-kira mana, bisnis mana yang akan mereka ambil. Bisnis mana yang akan mereka investasikan ke investasi yang mana. Ini jelas ya, tadi semua harus bertindak, semua harus bersinergi. Ini jelas perlu sekali kalkulasi, perlu sekali penilaian dari berbagai macam investasi di dalamnya. Mulai dari sebelum strategi dijalankan ya, dengan berbagai macam tadi wajib dalamnya analisis adanya peleburan atau merger atau mungkin sinergi yang lainnya. Ini perhitungannya mungkin teman-teman lebih inilah ya, ada orang akuntansi menghitung dengan adanya ROI ya, return on investment. Dia dalamnya dia mengukur tuh berbagai macam peluang, berbagai macam bersih perbandingan dengan jumlah adanya peleburan yang ada, adanya net present value ya, adanya menilai nilai-nilai bersih masa depan dan pelaburan di hari ini. Ada lagi internal rate of return. Nah, itu juga menentukan kadar pulangan. Kira-kira balik modalnya kapan, BEP-nya kapan gitu. Ada lagi namanya payback period-nya. Kira-kira menempuh masa tempuh tertentu dalamnya untuk mendapatkan kembali modal yang dikeluarkannya bagaimana. Ada lagi break even analysis. Dalamnya dia menganalisa kira-kira titik impasnya ada di mana nih. Ketika dipelebur kira-kira untungnya ada di mana. Tujuan utamanya jelas. Dia memastikan strategi yang dijalankan untuk menghasilkan keuntungan yang bersih, bukan sekedar pertumbuhan ataupun skala operasi. Intinya apa? Strategi corporate ini tetap harus melibatkan, betul tadi Bapak Widodo mengatakan ya, semua divisi wajib terlibat di dalamnya. Karena setiap bagian dia memiliki peranan yang penting di dalam kejayaan, di dalam mencapai tujuan perusahaan itu. Kemudian investasi yang diperlukan untuk menjayakan strategi itu apa gitu ya. Ini perlu ada dikira secara tepat dan penuh dengan hati-hati agar hasil dapat memaksimumkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian apa yang ada. Kemudian pendekatan ini jelas memastikan bahwa pertumbuhan itu perlu dikejar. Kualitas itu perlu dikejar sehingga dia memiliki daya tahan yang baik, bukan hanya pertumbuhan semata, tetapi mereka tetap mendapatkan suatu porsi dan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, tadi ada kekhawatiran dari Pak Widodo tadi mengatakan, Pak, kalau berinvestasi di dalam saham tadi, investasinya kemudian ada kekhawatiran gagal gitu ya, kekhawatiran kegagalan. Bagaimana nih untuk kita bisa menghindari kegagalan nih untuk kita berinvestasi gitu kan. Nah, karena investasi kan dia perhitungan modal yang sangat kuat ya, karena dalam satu perusahaan itu mayoritas di dalamnya itu dia berbagai macam hal, bisa jadi itu adalah uang dari hasil keuntungan atau mungkin keuntungan yang ditahan atau mungkin tambahan modal yang pinjam dari perbankan dan segala macam. Ini pun perlu diinikan.
Ada berbagai macam langkah-langkah yang di dalamnya untuk bisa kita menghindari adanya kegagalan di dalam berinvestasi di dalam strategi corporate ini. Misal, satu, kita harus bisa menselaraskan adanya pelaburan, adanya merger, adanya akuisisi ya dengan berbagai macam visi dan misi corporate yang terbaru. Visinya apa? Kemudian pastikan setiap bentuk adanya sinergi, peleburan, dia dapat menyokong berbagai macam strategi utama apa yang ingin diambil dan diterapkan di dalam suatu corporate itu. Kemudian lakukan segala macam pelaburan tadi yang kelihatannya menguntungkan tapi tidak sejajar dengan keputusan keupayaan teras. Nah, ini adalah core competition. Jangan melebur dalam industri digital jika serikat dalam hal ini corporate belum mempunyai akses teknologi yang kukuh. Artinya teknologi ini butuh modal besar, butuh investasi yang besar, bisa dibuat dengan sendiri atau bisa menggunakan pihak tertentu. Di dalamnya kita tinggal mensewa ya dengan berbagai macam sistem yang sudah dibuatkan dengan server yang mungkin server dari pihak kedua bisa. Kalau perusahaan besar dan investasinya dianggap lebih menguntungkan boleh punya sendiri. Tapi itu butuh waktu, itu butuh energi, butuh teamwork dan butuh maintenance yang lebih mendalam sehingga akan menghasilkan, akan banyak menuntut keluar uang yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, bisa menghindari kegagalan itu dengan yang namanya melakukan analisis adanya kewenangan yang mendalam itu bagaimana. Gunakan berbagai macam alat penilaian pelaburan tadi ya, dengan berbagai macam proyek dari sisi keuangan dalamnya. Tadi ada, saya kan ngomong tadi ada yang dengan menggunakan alat ukurnya dengan net present value, nyari nilai bersih proyek berdasarkan aliran tunai masa depan bagaimana, atau internal rate of return-nya bagaimana, kadar pulangan peleburannya yang sebentar ya, yang sebenarnya tidak terlalu lama bagaimana, ada payback period-nya bagaimana ya, berapa lama masa yang dapat diambil untuk balik modal, ada sensitivity analisis hasil peleburan yang jika andalan berubahnya bagaimana, ada lagi skenario analisis di mana dia ada namanya base case, adanya base case, adanya worst case dalam ini dilihatkan dengan berbagai macam keadaan yang ada. Yang ketiga adalah ketidakpastian dan mitigasi resiko yang seawal mungkin. Kita harus bisa membuat analisis resiko dengan peleburan tadi, baik pasarannya, baik teknologinya, baik sumber daya manusianya, bagaimana. Dalam rangka adanya plan mitigasi resiko, seperti adanya berbagai macam sumber bekalan. Ada plan B ya, yang pasaran yang tidak mencabut dengan baik, nah maka ini harus dipikirkan lebih lanjut. Yang keempat, ada melibatkan semua divisi terkait dalam perancangan. Nah, mulai dia merancang dengan berbagai macam peleburan yang hanya dikendalikan oleh satu jabatan tanpa kerjasama, tanpa definisi yang jelas, tanpa teamwork yang kuat, maka akan gagal dengan sendirinya. Karena organisasi itu teamwork, kerja bareng-bareng, tujuannya bareng-bareng untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian pastikan adanya penyelarasan antara pemasaran, antara kewenangan, antara R&D, Research and Development, dan operasinya bagaimana ke depan. Yang kelima, mulakan dengan project perintis, adanya pilot project. Uji konsep yang ada dalam skala kecil dulu sebelum pelaksanaan secara penuh. Jadi kalau dalam hal penelitian itu namanya ada uji validitas, uji reliabilitas, dicoba dulu. Kira-kira berhasil apa tidak, sesuai nggak dengan berbagai macam hal yang analisa yang lebih kuat lagi. Kemudian harus berjaya, barulah dilanjutkan dalam skala yang lebih besar. Trial and error. Ini dalamnya juga mengurangi kerugian besar ya jika idenya kemudian tidak berhasil. Yang keenam, bisa memantau dengan nilai prestasi secara berterusan. Ada dalamnya dengan tetapkan adanya KPI ya, di dalamnya ada penanda arah prestasi yang sejak awal itu bagaimana. Kemudian ada lagi membuat namanya semakin berskala. Kita buat rancangannya secara bulanan atau per 4 bulan atau review lagi selama 6 bulan. Nah, ini untuk menciptakan adanya prestasi pelaburan yang ada. Kemudian yang ketujuh, adanya gunakan sumber yang dengan bijak.
Jangan terlalu terhitung ya pada hutang yang tinggi untuk membiayai peleburan yang ada. Kita harus melihat kekuatannya kira-kira apa. Nah, gunakan gabungan dari sumber daya internal maupun eksternal ya, luaran, equity, dan debit ya. Nah, ini secara seimbang dalamnya. Kemudian perhatikan cash flow-nya bagaimana agar operasi harian tidak terganggu oleh cost yang berhubungan dengan pelaburan yang ada. Kemudian yang ke-8 adalah ambil ilmu yang berharga dari kegagalan serikat yang lain. Kajian cash, fenomena yang ada, penelitian yang ada, kegagalan Nokia misalnya dalam peleburan teknologi terbaru, atau mungkin WeWork ya dalam ekspansi agresif, boleh jadi adanya pengajaran yang penting. Elakkan sikap terlalu yakin ya, adanya overconfident, nah, tanpa didukung oleh data yang cukup, data yang akurat. Intinya, untuk menghindari kegagalan dalam investasi, ini memerlukan tidak hanya lebih dari sekedar ide bagus, ia juga perlu perancangan, ya, strategik yang rapi, perlu penilaian yang objektif, perlu kepengurusan resiko secara aktif, bahkan dalamnya bisa jadi pelaksanaan yang inklusif dan bijak di dalamnya. Jadi harusnya plan-nya juga harus bagus, ya. Dimulai dari hal yang kecil, kemudian terus harus selalu dimonitor. Plan well, start small, monitor always dalamnya. Nah, itu adalah satu hal yang satu kesatuan. Planning yang baik ya, kemudian dimulai dari yang kecil dulu, terus selalu dimonitor oleh pimpinannya, sehingga yang ada semua akan bekerja bersama-sama, semua akan menghasilkan sesuatu tujuan sesuai dengan target dari masing-masing yang dicapai oleh corporate tersebut. Nah, kurang lebih itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau yang mau berpendapat atau menyanggah, atau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ada? Saya tambahkan gini. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, namanya suatu usaha, suatu corporate itu kan tidak selamanya dia berada di atas. Ada kalanya ketika waktunya dia turun, waktunya dia redup ya, dia redup dengan sendirinya. Ada mungkin beberapa contoh nyata kegagalan corporate yang mungkin di dunia terkenal ya. Termasuk dalamnya ada berbagai macam penyebab utama kegagalan. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai kajian atau mungkin berbagai macam pengalaman yang bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu sumber inspirasi, sumber pengetahuan, sumber kehati-hatian teman-teman di dalam mengelola suatu bisnis. Yang pertama, Kodak. Kodak ini awalnya kan luar biasa ya, dengan Kodak yang foto yang zaman dulu belum terlalu ramai seperti saat ini. Handphone pun sekarang sudah ada kamera dan sebagainya. Dulu orang mengabadikan segala macam itu benar-benar harus datang langsung ya, berfoto dengan menggunakan Kodak ya, dengan ini, dan dia tidak bisa berkembang. Padahal dia berdiri itu sudah pertama kali terkenal dari tahun 1975. Nah, Kodak ini kenapa dia gagal? Gagal Kodak itu penyebabnya apa? Gagal beradaptasi dengan teknologi digital. Apa yang berlaku? Kodak adalah diibaratkan sebagai fotografi film ya.
tetapi gagal dia bertindak cepat dengan peralihan ke kamera digital. Walaupun mereka sendiri menciptakan kamera digital pertama kali 1975. Mereka sudah ciptain tuh, tetapi mereka gagal beradaptasi dengan cepatnya. Puncak kegagalannya pada kapan? Pada ketakutan adanya kerusakan model perniagaan tradisional yang dulu Kodak sudah merajai seluruh dunia. Kemudian terlalu fokus pada keuntungan jangka pendeknya sehingga dia gagal membaca arah pasar ke depannya. Pembelajarannya apa yang bisa kita ambil? Inovasi tidak cukup. Perlu ada keberanian untuk mengganggu model sendiri sebelum pesaing melakukannya. Jadi kalau kita yakin ini harus dirubah, ya ubah aja gitu. Tidak harus kita menunggu pesaing datang sehingga kita malah habis dengan pesaing kita. 2. Handphone Nokia. Nokia terlambat masuk ke pasaran telepon pintar, smartphone. Ya. Apa yang berlaku? Dulu pengeluar telepon adanya bimbit terbesar dunia. Nokia hilang dominasi apabila lambat beralih ke telepon pintar ya, dan memilih adanya sistem operasinya adalah operasi Symbian yang ketinggalan berbanding dengan Android dan iOS. Puncak kegagalannya kapan? Puncak kegagalannya adalah ketidakmampuan penyesuaian diri dengan perubahan pasaran yang ada. Kemudian kepemimpinan yang terlalu konservatif ya, merasa diri dia hebat, merasa sejuta umat ya, akhirnya dia tidak pernah mau berubah. Kemudian apa? Keputusan strategik yang salah. Kerjasamanya dia dengan menggunakan lewat Microsoft. Sementara yang berkembang yang ngajarnya adalah Android dan iOS dalamnya itu. Pengajarannya apa yang bisa kita ambil? Kelajuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi yang sangat cepat ini penting dalam industri teknologi. Ada lagi yang ketiga, WeWork. Ini pertumbuhan terlalu agresif tanpa asas dengan berbagai macam keuangan yang kukuh. Apa tuh WeWork? Berkembang sangat cepat ya dengan industri yang ruang, dengan pejabat bersama. Tetapi tanpa model keuntungan yang kukuh. IPO mereka gagal ya, dan nilai serikatnya dia menurun tajam. Puncak kegagalannya kapan? Ketika belanja besar tanpa pendapatan yang stabil. Ada kepemimpinan yang bermasalah ya. Nah, kemudian lagi ketulusan corporate yang lemah. Apa yang bisa kita ambil dari kegagalan WeWork ini? Pertumbuhan mesti berasaskan dengan reality, dengan keadaan fakta di lapangan, bukan hanya sekedar semangat semata-mata. Keempat, Yahoo Messenger. Yahoo hilang fokus ya, dan akhirnya Yahoo gagal membuat keputusan besar. Apa yang berlaku? Yahoo pernah menjadi pelopor internet, ya, tetapi terlepas banyak peluang yang ada, seperti membeli Google, ya, membeli Facebook pada harga murah, serta ada kepengurusan, ada produk baru yang tidak konsisten. Kapan puncak kegagalan Yahoo? Terlalu banyak leburan tanpa sinergi. Jadi dia merasa dia hebat, dia sendiri tanpa ada bertindak apapun. Kemudian kepemimpinan yang sering bertukar. Jadi sering ganti-ganti pemimpin. Kemudian gagal menentukan arah jangka panjang. Intinya apa yang bisa diambil? Kepemimpinan strategik yang mantap dan keputusan yang konsisten ini sangat penting dalam pasaran yang cepat berubah. Yang kelima ada namanya Borders. Ini gagal beradaptasi pada perdagangan buku dalam talian. Apa yang berlaku? Yang berlaku Border ini rangkaian kedai buku besar di Amerika Serikat. Dia gagal bertindak terhadap kebangkitan Amazon dan pasaran e-book di dalamnya. Semua yang orang sekarang sudah menggunakan e-book yang ada. Kapan dia gagalnya? Tergantung kebergantungan pada kedai fisikal. Lambat dia masuk ke pasaran e-book, sementara e-book sudah berkembang pesat. Kemudian kurang pelaburan dan teknologi yang ada. Apa yang bisa diambil? Digitalisasi bukan pilihan, tapi keperluan untuk bertahan di dalam dunia modern saat ini. Jadi bukan berarti, wah kita manual aja. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena teknologi saat ini sudah bergerak dengan cukup besar dan cukup cepat yang ada. Kesimpulannya apa dari kegagalan korporat ini? Faktor kegagalan umum dalamnya itu adalah ketidakmampuan berinovasi. Serikat tidak berubah walaupun pasaran berubah. Awas.
Ketidakmampuan berinovasi ini akan membuat gagal dalam corporate. Kedua, kepemimpinan yang lemah. Keputusan strategik yang salah atau lambat ini akan menghancurkan usahanya. Kemudian apa lagi? Pengurusan adanya suatu aturan yang longgar. Belanja boleh besar, investasi boleh besar, tapi tanpa pendapatan yang matang itu akan sia-sia, bahkan bunuh diri di situ. Kemudian apalagi? Gagal memahami pasaran yang ada. Baca trennya, baca keperluan pelanggannya apa. Jadi usaha yang baik adalah usaha yang melihat pelanggannya, melihat konsumennya. Kemudian apalagi? Pertumbuhan yang tidak berkawal. Dengan skala besar ya, dengan perubahan yang struktur yang tanpa menyokong yang ada saat ini. Ini akan membuat kita yang lebih bahaya ke depannya. Di zaman sekarang kita kenal di era Society 5.0 ini, di mana kita berbicara tentang zamannya sudah mulai dengan yang namanya zaman VUCA. Apa tuh zaman VUCA, Pak? Zaman VUCA itu diartikan dalam konteksnya adalah volatility, kemudian U-nya adalah uncertainty, kemudian complexity, ambiguity. Ketidaklenturan, ketidakpastian yang jelas, kerumitan, dan bahkan adanya ambigu, ketidaksamaran yang ada. Istilah ini menggambarkan bahwa dunia saat ini, perdagangan saat ini, usaha apapun saat ini yang sangat dinamis dan bahkan menuntut organisasi dalamnya lebih tangkas dan fleksibel, mempunyai kepemimpinan yang berwawasan, membuat keputusan yang berdasarkan data dan analisis resiko yang ada. VUCA dalam bahasa lainnya diartikan sebagai sesuatu hal yang menyeberang ya, satu dengan yang lainnya. Jadi intinya apa? Harus solusinya apa yang bisa dilakukan oleh saat ini. Dengan perkembangan zaman yang ada, dengan perkembangan VUCA yang ada, volatility, uncertainty ya, kemudian complexity, ambiguity, ini sebagai salah satu solusinya di dalam berjaya di masa VUCA saat ini adalah solusinya dengan menggunakan volatility adalah ketidaklenturan, solutifnya adalah kita harus lebih flexibility dan kesiapsiagaan. Apa yang berlaku? Perubahan yang mendadak dalam pasaran, ekonomi, dan teknologi yang ada, lakukan segera solusi. Bikin rancangan kontingensi. Plan A, plan B, plan C. Jangan cuma satu plan, bikin 3 minimal. Kemudian bina rantai bekalan tenaga kerja yang fleksibel, dan sewaktu-waktu plan itu bisa berubah di lapangan, itu harus segera berubah. Gunakan data masa yang nyata saat ini untuk mengambil keputusan yang cepat. Yang kedua adalah uncertainty, ketidakpastian. Solusinya apa? Kumpulin data yang baik dan data yang valid. Sukar membuat ramalan ya atau keputusan karena kekurangan data yang valid tadi. Solusinya, lakukan analisis resiko secara berkala. Gunakan AI, gunakan data analitik untuk tren dan corak saat ini apa. Kemudian amalkan komunikasi yang tulus dan cepat. Yang ketiga adalah complexity atau kerumitan. Apa solusinya? Adalah kita harus bisa menyederhanakan dan kolaborasi. Yang berlaku apa? Yang berlaku terlalu banyak pengubah, terlalu banyak pola yang berubah, terlalu banyak yang rumit dengan sistem yang ada. Solusinya, pecahkan masalah besar kepada bagian yang lebih kecil, step by step, yang lebih mudah kemudian dikawal dan diawasi dan diselesaikan. Kemudian delegasikan tugas kepada pakar sesuai dengan fungsinya. Kemudian gunakan teknologi yang terintegrasi untuk menghubungkan sistem dan proses. Yang keempat, di zaman VUCA saat ini A-nya adalah ambiguity, kesamaran, ketidakjelasan. Solusinya apa? Kepemimpinan perlu pemimpin yang berwawasan luas, perlu pemimpin yang penuh dengan inovasi. Situasi yang tidak jelas saat ini ya, ini tidak ada rujukan ya dari masa lalu, bahkan harus terus melihat peluang, harus terus melihat berbagai macam perkembangan dan perkembangan zaman yang begitu cepat. Galakan eksperimen dan budaya belajar ya, adanya pilot test ya, kemudian bisa juga dengan menggunakan plan A, plan B, testing, trial and error dan sebagainya. Kemudian pemimpin perlu berani mengambil resiko yang bijak,
kemudian bangun skenario masa depan yang untuk berbagai macam kemungkinan yang tidak ada. Ciri organisasi tangguh dalam dunia puka saat ini, cirinya 1, harus fokus, tahu maklumat utama walaupun dalam kekaburan yang ada. 2, adaptif, cepat belajar dan menyesuaikan diri. 3, kolaboratif, kerjanya adalah bareng-bareng, teamwork, sehingga dia dapat membuat suatu hal jembatan dan fungsi yang ada. 4, responsif, buat keputusan berdasarkan maklumat semasa. Yang 5 adalah pemimpin yang visioner, pandu organisasi yang jelas dan yakin di dalamnya. Kesimpulannya, terakhir sebelum saya tutup, jika tidak ada pertanyaan, dunia puka bukanlah suatu penghalang. Ia adalah peluang untuk organisasi yang bersedia. Kuncinya 1, mempunyai sistem yang lincah dan bersedia berubah. 2, memimpin dengan ketenangan dan maklumat yang tepat. 3, membangun budaya organisasi yang kuat, inovatif, dan terbuka. Insya Allah dengan sendirinya dunia puka saat ini kita akan siap dengan berbagai macam ketidakjelasan dunia saat ini. Kita lebih fleksibel, kita lebih banyak membuat berbagai macam planning yang ada dalam hidup kita ke depannya. Tetap semangat karena dunia saat ini sudah kompleks. Dunia tidak bisa diselesaikan dengan satu keilmuan saja, maka pintar-pintar kita di dalam kita mencari solusi, di dalam kita mencari berbagai macam hal yang berhubungan dengan kita ke depannya. Karena dunia semakin cepat, dunia robot sudah mulai, AI sudah mulai banyak di kita. Ke depan kita bersaing tidak hanya dengan manusia, tapi dengan robot ke depan, dengan makhluk yang memang yang dibuat oleh manusia. Mereka lebih cerdas, mereka lebih pintar karena mereka tidak punya masalah. Mereka tinggal diprogram, kemudian disetting dengan berbagai macam program, dimasukin semua keilmuan, mereka akan lebih jago dibandingkan manusia. Manusia banyak masalahnya, banyak ada otaknya ada, nafsu juga ada di dalamnya, masalah yang dihadapin ada, sehingga manusia juga perlu istirahat dan waktu yang terus berkembang dan dunia terus berkembang, energi kita pun akan semakin berkurang karena kita adalah makhluk hidup. Sementara kalau robot adalah tergantung dari siapa yang membuat, tergantung siapa yang bisa mengoperasikan dan siapa yang bisa membuat pemrograman yang lebih cerdas ke depannya. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Tolong nanti terakhir bikin kelompok 6 kelompok ya. 6 kelompok dibuat. Nah, nanti taruh di grup WhatsApp saja. Nanti bahan materinya akan saya infokan ya. Kelompok 1 bahas apa, kelompok 2 bahas apa. Itu ya, kurang lebih. Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Baik. Kalau cukup, itu perkuliahan kita hari ini ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.